Digital divide merupakan suatu kondisi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat di daerah, baik berupa kemampuan mengakses teknologi digital dan kemampuan mengakses hal tersebut. Kemudian, contoh kondisi kesenjangan yang terjadi salah satunya merupakan skill access. Skill access merupakan minimnya kemampuan di sektor digital yang umumnya diakibatkan oleh minimnya tingkat pendidikan ataupun dukungan sosial. Kemudian, contoh kesenjangan dalam skill access yaitu dampak dari diberlakukannya sekolah daring. Tak sedikit dari orang tua yang belum memiliki kemampuan mengakses internet. Wawancara dengan salah satu ibu rumah tangga yang mengalami digital divide akan menjelaskan bagaimana solusi untuk kasus seperti ini. Simak videonya. Saat ini saya bersama Ibu Elis, seorang ibu rumah tangga yang dihadapkan dengan anaknya harus melaksanakan sekolah daring. Halo Ibu Elis, apa kabar? Bagaimana dengan perkembangan belajar anaknya? Apakah ada kesulitan dalam akses internet selama proses belajar daring berlangsung? Ya tentu ya ada, pasti. Biasanya anak-anak ke sekolah bertatap muka langsung sama guru. Kalau ada yang kesusahan bisa bertanya langsung. Sekarang otomatis kalau misalkan ada pertanyaan dari tugas, tentu yang dibuka ya buku langsung, karena tiap mata pelajaran beda media, ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang harus mengunjungi situs belajar online, kadang susah masuknya. Ada juga yang menggunakan platform Google Class, itu kan harus ada pakai harus tahu dulu secara masuk aksesnya. Kemudian tentulah itu buat pengetahuan anak-anak ya, yang dulunya nggak tahu internet, apa itu Google Class. Jadi anak-anak lebih tahu mengeksplorasi apa yang harus dilakukan dan mengetahui sesuatu yang baru dari hasil eksplorasi tersebut. Kemudian, apa saja penyebab kesulitan mengakses dalam media belajar online untuk anak? Apakah gawai yang dipergunakannya sudah cukup untuk proses belajar anak? Ya kalau yang saya rasakan, kalau saya sih ya untuk fasilitas belajar anak saya ya alhamdulillah udah ada ya. Tapi nggak tahu sama ibu-ibu yang lain kan setiap selain dari smartphone, bahkan saya udah bahkan fasilitas koneksi wifi ya. Soalnya kalau kuota seberapa giga itu paling cepat hari sih. Kalau wifi ya alhamdulillah ada ya, lumayan gitu. Terus penyebab dari kesulitan mengakses media belajar bukan dari koneksi internetnya juga ya, melainkan dari fitur yang tersedia, misalnya pada platform belajar dari tombol atau simbol yang kurang dipahami. Malum ya ibu-ibu, kadang anak juga nanya takut salah gitu ya. Bedalah sama anak-anak zaman sekarang, tahu ini gitu. Seperti kami takut salah misalkan harus membuat email, aduh gimana, maklum ya. Jadi selain kita memberikan fasilitas kepada anak, sebagai orang tua juga kami belajar lagi, harus lebih tahu misalkan cara membuat email, lebih gampang email, bikin email itu seperti apa istilahnya, harus login atau daftar akun. Hal seperti itu yang kurang dipahami oleh orang tua ya, seperti saya. Maka dari itu sama-sama belajar, alhamdulillah. Kemudian, solusi supaya proses daring berlangsung dengan baik. Biasanya Ibu
intens, apa tuh istilahnya, ber eh, berkoordinasi lah sama guru gitu ya, lewat grup WhatsApp sama orang tua guru yang lain, sama orang tua murid yang lain. Misalkan harus begini, tentu setiap kali ada masalah guru selalu welcome, silakan ibu chat WA saya, harus ini harus itu di grup gitu ya. Berdasarkan yang ibu alami, menurut ibu mempelajari internet itu penting atau tidak? Kalau sekarang zamannya ya harus, itu penting sih, harus walaupun kita misalkan sebagai orang tua, ibu rumah tangga lah, nggak melulu belajar di sekolah formal atau gimana, harus dia harus, soalnya kalau gampang ada, misalkan fasilitasnya udah ada lah, masa iya kita harus gitu ya, lah untuk ini ibu rumah tangga ini, makan udah, nanti kan suatu saat anak-anak juga, mah ini gimana, itulah orang tua jangan istilahnya gaptek amat gitu, tahu informasi. Sekarang kan istilahnya kuota ada, internetnya langsung, wifi ada gitu. Tentu harus ya, sebagai orang tua harus juga jangan terlalu